Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hidup adalah sebuah perjalanan menuju suatu tujuan. Dan tujuan terakhir hidup manusia, lebih-lebih kita sebagai orang beriman, adalah kehidupan yang abadi, yaitu bersatu bersama Allah sendiri. Hidup sebagai suatu perjalanan menuntut setiap manusia memiliki sebuah sikap dan proses potensi yang khusus. Sehingga kita harus memiliki potensi yang khusus dan juga mengalami di dalam proses sendiri. Namun sikap dan potensi khusus itu tidak diperoleh dengan perjuangan manusia atau dengan kekuatan kita sendiri, melainkan berkat dan restu dari Tuhan sendiri yang akan membimbing, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Bila kita merenungkan lebih jauh, untuk mencapai tujuan dari perjalanan ini butuh persiapan, sekaligus juga proses yang tidak mudah. Sebab keabadian surga yang menjadi tujuan dari ziarah kita di dalam dunia ini, tidak kita peroleh ketika kematian itu menghampiri kita masing-masing, melainkan dicapai dengan sebuah persiapan yang baik, sebab kematian itu akan datang dengan tiba-tiba dan semua dari kita tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Yesus sendiri menapaki hidupnya menuju salib dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya ialah mewartakan Injil, melakukan kebaikan, membuat banyak mujizat-mujizat dan berbagai berkat. Dia juga setia, taat kepada kehendak Bapa hingga salib dan kematian menjemputnya. Itulah persiapan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sehingga Injil akhir-akhir ini, beberapa hari ini, mengungkapkan bagaimana sebelum perpisahannya dengan para murid, Yesus memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, persiapan Yesus bukan hanya itu saja. Sebelum berpisah dengan para murid untuk pergi kepada Bapa, Yesus pun meninggalkan beberapa nasihat dan pesan-pesan kepada muridnya, apa yang harus mereka lakukan sebelum meninggalkan dunia ini. Para murid dipersiapkan agar mereka sungguh-sungguh memahami sikap yang tepat, proses yang jelas untuk meraih kehidupan abadi. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi. Dia berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dalam Ekaristi kita melakukan pesan Yesus yang begitu indah, begitu baik. Seperti apa yang kita lakukan ini adalah mengenang kembali perjamuan terakhir dari Yesus. Yesus juga berkata pada murid-muridnya, Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mengapa Yesus memberi pesan seperti itu? Supaya para murid juga tidak merasa panik. Hidup mereka juga akan terjamin, diberikan suatu keyakinan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi para murid, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga para murid diharapkan tenang, oh iya, ada jaminan setelah kehidupan ini ada tempat yang lain, bukan hanya dalam dunia ini. Pesan Yesus yang lain adalah, Aku mengutus kepadamu Roh Kudus untuk menghibur dan memberi kekuatan dalam bersaksi. Pesan pada para murid, bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid itu seperti yatim piatu. Yesus tidak membiarkan para murid itu berjalan sendirian. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada para murid di dalam bersaksi dalam kehidupan itu. Di sini kita lihat pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Yesus itu luar biasa. Ada juga pesan yang bagus, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Dan kalau kita renungkan, kita cari dalam kitab suci, masih ada pesan-pesan penting lainnya di akhir hidupnya sebelum para murid berpisah dengan Yesus. Sehingga Yesus meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa bagi para murid, sekaligus juga bagi kita semua yang percaya. Dengan harapan adalah pesan-pesan itu begitu indahnya, begitu bagusnya untuk membangun hidup, untuk mencari dan menuju kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus sebenarnya memberi syarat kepada setiap pengikutnya bahwa sebelum hidup kita berakhir, kita diharapkan memberi pesan dan kesan, sekaligus juga nasihat yang perlu untuk generasi penerus. Jadi meninggalkan pesan dan kesan kepada orang-orang yang kita tinggalkan nantinya. Ketika manusia mati, selain meninggalkan nama, tapi juga memberi pesan dan kesan dan nasihat yang penting untuk generasi penerus. Maka tidaklah heran kalau ada orang yang meninggal, lalu keluarganya ditanya, pesan yang terakhir apa sebelum meninggal? Juga kita masih ingat ketika Rama Abu meninggal, Bapak Uskup mencari-cari pesan yang terakhir dan akhirnya menemukan bahwa tanggal 23 Maret itulah perayaan Ekaristi yang terakhir dan Uskup membuka kembali. Ini maknanya sangat dalam. Artinya adalah orang mencari, Bapak Uskup mencari apa pesan yang disampaikan Pastor Abu sebelum meninggal. Karena dalam situasi yang sulit tidak bisa berkunjung ke rumah sakit dan sebagainya, akhirnya Bapak Uskup mencari-cari, akhirnya menemukan khotbah yang terakhir tanggal 23 Maret itu sendiri. Menemukan sesuatu bahwa hidup itu harus disyukuri dan bersyukur senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sering yang dipikirkan orang ketika ada yang meninggal hanyalah peninggalan berupa harta, kekayaan, kuasa, dan hal yang duniawi lainnya. Bahkan seringkali orang berebut tentang warisan-warisan dan sebagainya. Bisa bentrok di dalam keluarga gara-gara warisannya. Padahal ada yang lebih penting dari itu, yaitu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Keadilan dan hidup yang dikenaki Tuhan dalam hidupnya. Maka ini pun menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan dan kita refleksikan. Seandainya, kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya, seandainya saya nanti meninggal, apa yang akan dikenang orang? Itulah satu pertanyaan. Apakah saya bisa meninggalkan kenangan-kenangan yang indah, atau justru menjadi batu sandungan dalam hidup orang-orang yang saya tinggalkan? Suatu pertanyaan sering muncul dalam pikiran saya. Apa ya yang akan saya tinggalkan nanti? Harta, kekayaan tidak ada. Apakah ada yang akan melihat kebaikan-kebaikan? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada saat kita mati nanti, kita diharapkan meninggalkan kesan dan pesan, sekaligus juga nasihat-nasihat yang indah, yang baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Hal ini berlaku bagi siapapun, entah itu orang-orang biasa, para tokoh pemerintah, atau maupun tokoh-tokoh agama bangsa ini. Apa warisan indah yang perlu dibangun dan diwariskan untuk generasi yang akan datang? Kita harus menyadari bahwa hidup hanyalah sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan. Hidup hanyalah sementara untuk disinggahi bagaikan sebuah pelabuhan untuk menuju sebuah tujuan hidup yang lebih mulia, lebih abadi, yaitu bersatu dengan Allah sendiri. Tuhan memanggil dan memberi tugas pada kita masing-masing menjadikan hidup kita bermakna dan berarti. Bagi siapa?
bagi Tuhan dan juga bagi sesama, supaya kita menjadi mutiara terindah di hadapan Allah untuk menghiasi panorama surgawi nanti. Sehingga itulah yang diharapkan, kita tidak merenungkan kalau Yesus itu berhari-hari meninggalkan pesan-pesan yang begitu indah, kesan nasihat yang luar biasa. Apakah yang akan kita tinggalkan nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini? Ini suatu proses perjalanan hidup kita menuju kehidupan yang abadi.